jarak. Mbak Eli? Oh iya, mencuci tangan dengan sabun ya, itu yang bisa kalian lakukan untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Jangan lupa kita juga harus makan makanan yang bergizi ya, istirahat yang cukup, menghindari kerumunan. Nah, sudah siapkah anak-anak untuk memulai pelajaran hari ini? Sudah. Kalau sudah, silakan alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu, disiapkan. Ya, sudah semuanya? Sudah. Sekarang Bu Guru ingin tanya kepada anak-anak. Minggu kemarin kita sudah belajar apa ya anak-anak? Debit dan kecepatan ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang debit dan kecepatan. Coba yang masih ingat pengertian dari debit. Coba. Debit adalah Mbak Bella? Debit yaitu ukuran atau suatu zat yang dipindahkan dalam waktu tertentu. Oh iya, debit adalah ukuran volume suatu zat yang dipindahkan dalam waktu tertentu. Ada yang masih ingat rumus mencari debit itu seperti apa? Mbak Anggun? Volume Debit, ya. Debit sama dengan? volume per waktu. Oh iya, volume dibagi waktu. Terus, kecepatan. Ada yang tahu apa pengertian kecepatan? Oh, Bu Mina? Kecepatan yaitu besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Iya, kecepatan yaitu besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Ada yang tahu rumusnya untuk mencari kecepatan? Coba, Mbak Eli. Ya, jarak dibagi waktu. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang debit dan kecepatan. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan belajar tentang skala pada peta atau dena ya. Sebelum memasuki materi, Bu Guru akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan skala pada dena dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati peta, siswa mampu menjelaskan pengertian skala pada peta dengan teliti. Yang ketiga, dengan menyelesaikan permasalahan, siswa dapat membandingkan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya sebagai skala pada dena secara mandiri. Yang keempat, setelah memperhatikan ilustrasi permasalahan sehari-hari yang ditampilkan oleh guru, peserta didik dapat menerapkan rumus skala pada dena dengan tepat. Kemudian yang kelima, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala pada peta atau dena dengan benar dan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. 3, 2, 1. Satu Nusa, satu bangsa.
Nah, apa sih itu skala? Skala merupakan perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sesungguhnya suatu wilayah atau daerah. Itu adalah pengertian dari skala, ya. Nah, skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik sembarang di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi dengan satu ukuran yang sama. Coba perhatikan, di situ ada peta. Nah, ada yang dilingkari. Yang dilingkari itu disebut dengan skala. Nah, dengan skala kita itu dapat menentukan jarak antar wilayah berdasarkan peta, ya. Nah, skala peta itu dapat digunakan sebagai pedoman perhitungan untuk menentukan jarak maupun luas wilayah. Di sini ada kegunaan skala peta saat menggambar peta. Yang pertama, dengan menggunakan skala kita dapat memperbesar atau memperkecil ukuran sebuah peta atau gambar tertentu. Yang kedua, dengan menggunakan skala kita dapat menggambar suatu wilayah yang luas di atas kertas yang kecil. Yang ketiga, dengan menggunakan skala kita dapat mengetahui atau menentukan jarak suatu tempat yang satu dengan tempat lainnya. Nah, bagaimana sih penulisan skala? Mari disimak ya. Skala itu dapat ditulis dengan 1:titik. Nah, titik-titiknya ini diisi dengan bilangan pembanding yang berupa bilangan caca. Nah, tadi di situ ada skala ya. Skalanya berapa? 1:6 juta. Itu 6 jutanya adalah bilangan caca, ya. 1 di sini selalu harus ditulis 1. Nah, 6 juta ini disebut sebagai pembanding. Nah, jadi apa arti skala 1:6 juta pada peta? 1:6 juta di sini maksudnya adalah satunya ini 1 bagian pada atau di peta. Itu sama dengan 6 jutanya di sini adalah 6 juta jarak yang sebenarnya. Nah, apabila menggunakan satuan sentimeter, biasanya satuan jarak sebenarnya dengan jarak peta itu berbeda ya, tetapi untuk perhitungannya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, di sini bila menggunakan satuan sentimeter, di sini 1 bagian peta itu sama dengan 1 sentimeter, sama dengan 6 juta sentimeter jarak yang sebenarnya. Nah,
dibagi jarak sebenarnya. Nah, ya, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, kemudian, nah itu catatannya, satuan yang digunakan harus sama. Jadi kalau yang atas sentimeter, yang bawah juga harus sentimeter. Ya, untuk membaginya sama. Mari kita lihat contoh soal yang pertama. Jarak kota Batu Raja dan Prabu Muli pada peta yaitu 1,5 cm. Skala peta tersebut yaitu 1:6 juta, ya. Berapa jarak sebenarnya kedua kota itu? Nah, untuk menjawab soal kita harus mencari tahu dulu apa yang diketahui dari soal. Tadi yang diketahui apa? Skala. Kita tulis terlebih dahulu. Skala sama dengan 1:6 juta. Kemudian tadi ada jarak pada peta, ya, yaitu 1,5 cm. Nah, selanjutnya kita cari tahu apa yang ditanyakan. Tadi kan yang ditanyakan berapa jarak sebenarnya kedua kota itu. Maka kita tulis yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Nah, kalau sudah kita tulis semuanya. Tadi diketahuinya, ya. Itu skalanya 1:6 juta. Dijadikan pecahan penulisannya jadi 1/6 juta. Jarak pada peta 1,5 cm. Yang ditanya jarak sebenarnya. Nah, sekarang mari dijawab. Yang pertama yang harus kita tulis apa kira-kira? Rumusnya. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, kalau sudah kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Skalanya tadi berapa? 1/6 juta sama dengan jarak pada peta 1,5 cm dibagi jarak sebenarnya. Nah, tadi sudah seperti itu, ya, dibagi jarak sebenarnya. Maka di sini diperoleh 1 kali jarak sebenarnya sama dengan 6 juta kali 1,5 cm. Kenapa di situ jadi 1 kali jarak sebenarnya? Karena kita gunakan perkalian bersilang, ya. Tidak luas, ya. Jarak sebenarnya sama dengan, karena itu tadi 1 kali jarak sebenarnya. Semua bilangan yang dikalikan 1 pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi jarak sebenarnya sama dengan 6 juta dikali dengan 1,5 cm. Berapa? Jadi 9 juta
berdua sudah bisa dimengerti? Sekarang contoh soal yang ketiga. Diperhatikan. Rani ingin menggambar dua kota di Sumatera Utara pada bukunya. Jika jarak sesungguhnya antara kota Pasar Sontang dan kota Rawo itu 120 km, maka berapa jarak kota yang harus digambar oleh Rani pada buku gambarnya jika menggunakan skala 1:3 juta. Seperti biasa, kita harus mencari tahu dulu apa yang diketahui di dalam soal ya. Nah, tadi yang pertama jarak sebenarnya dituliskan di situ. Jarak sebenarnya sama dengan 120 km. Kemudian dirubah ke dalam satuan sentimeter, maka turun 5 tanggal dikali berapa? 100.000. Hasilnya adalah 12 juta. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah skala. Kita tulis skala yaitu 1:3 juta. Nah, selanjutnya kita cari tahu apa yang ditanyakan. Berapa jarak pada peta kedua kota yang harus digambar oleh Rani ya? Berapa jarak pada peta? Maka kita tulis jarak pada peta. Kemudian kita tuliskan semuanya yang telah kita dapatkan tadi, yaitu dari yang pertama yang diketahuinya ada jarak sebenarnya 120 km yang kita rubah menjadi sentimeter, yaitu 12 juta. Kemudian skalanya ada 1:3 juta, yaitu nah ya dijadikan pecahan penulisannya 1/3 juta. Yang ditanya jarak pada peta. Nah, mari dijawab. Ayo. Apa yang ditulis dulu? Rumus. Iya, menuliskan rumus skala. Rumus utama yang kita tuliskan skala yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, kalau sudah kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Tadi skalanya berapa? 1/3 juta sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Tadi sudah dirubah satuannya menjadi 12 juta. Nah, kita lakukan perkalian silang ya. Satunya kali 12 juta sama dengan jarak pada peta dikali 3 juta. Nah, ditulis jarak pada peta sama dengan 12 juta dibagi dengan 3 juta. Karena pindah luas. Ya. Jadi itu jarak pada petanya tetap, tapi 3 jutanya pindah ke 12 jutanya yang tadinya dikali maka menjadi dibagi. Nah, disederhanakan ya. Dicoret-coret nanti ketemunya 12 dibagi 3 sama dengan 4 cm. Jadi jarak pada peta antara kota Pasar Sontang dan Rawo yang harus digambar oleh Rani adalah 4 cm. Yaitu contoh soal dari nomor 1, 2, dan 3. Ada yang belum paham? Sudah jelas? Sudah ya, bisa dimengerti ya? Ya. Coba untuk menambah semangat kita ya, sebelum melanjutkan kegiatan ya, kita melakukan ice breaking dulu biar gak sepatah ya, tapi sudah mendengarkan panjang lebar penjelasan dari Bu Guru ya. Kita tetap fokus dulu
Sudah? Sudah semuanya ya? Ya sudah. Kalau sudah, coba kalian baca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan soal. Yang pertama, perhatikan soal di bawah ini. Bekerja samalah dengan kelompokmu. Nanti kalau sudah, kalian mempresentasikan hasil pengerjaanmu di depan kelas. Silakan sekarang kalian tuliskan lembar jawabannya, didiskusikan dengan kelompok kalian sesuai dengan tadi yang Bu Guru sudah jelaskan. Oke? Di depan. Ya, silakan anak-anak mengerjakan terlebih dahulu. Bu Guru beri waktu karena itu soalnya sedikit 5 menit. Cukup ya? Cukup. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Didiskusikan ya. Ya. Baca soalnya dipahami, nanti ditulis apa yang diketahui. Ya. Semuanya mengerjakan, nggih?
Seperti contoh soal tadi, contoh soal 1, 2, dan 3. Sudah semuanya? Belum ya? Itu maunya Mbak Eni ya? Ya, ditunggu. Ya, jangan lupa itu nama anggota kelompoknya dituliskan ya. Sudah semua? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah, yang tadi dikumpulkan ya. Kalau sudah dikumpulkan, nanti maju presentasi. Satu kelompok diwakilkan oleh satu anak ya. Kelompoknya berbeda, coba nomor 1. Sebelumnya dibaca dulu soalnya. Bagas menggambar sebuah peta di buku gambarnya. Skala yang Bagas gunakan adalah 1:40 Jika sebuah tempat jarak sebenarnya adalah 800 meter, tentukanlah berapa sentimeter jarak kedua tempat tersebut pada peta. Silakan tuliskan hasil diskusinya ke depan untuk dipresentasikan.
sambil memperhatikan nggih. Ya, tadi Mbak Bella sudah menuliskan di depan ya nomor 1. Betul atau tidak kira-kira jawabannya? Betul. Ya, kita tulis dulu apa yang diketahui, kemudian yang dan yang terakhir jawaban ya, dengan menuliskan rumus ya. Jawabannya berapa? 2 cm. Ya, betul. Nomor 2, coba kelompok 2. Mbak Erna. Dibaca dulu soalnya. Cara kedua, tempat pada peta dengan skala 1/40.000 adalah 30 cm. Tentukan jarak sebenarnya kedua tempat tersebut. Ya, silakan. Ke depan.
jawabannya untuk kelompok 2 bagaimana? Itu tidak. Iya, yang ditanya adalah jalan sebenarnya. Kita tuliskan dulu, kemudian masukkan angka-angkanya. Tadinya adalah 12 kilometer. Selanjutnya untuk soal nomor 3, silakan kelompok 3 maju ke depan, dibaca dulu soalnya. Jika panjang jalan sebenarnya adalah 50 km dan jalan pada denah 100 cm, berapa skala tersebut pada denah? Ya, silakan maju ke depan. Yang lain memperhatikan nggih. Terima kasih Mbak Vina, ya sudah mewakili kelompok 3. Betul tidak jawabannya anak-anak untuk nomor 3? Iya betul. Yang ditanyakan adalah skala ya. Ya. Sudah betul semua ya? Dari perwakilan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 kita beri tepuk tangan. Berarti dari kelompok 1, 2 dan 3 sudah paham semuanya nggih? Iya, sudah paham. Nah, jadi kesimpulan, sebelum guru menyampaikan kesimpulan, dikumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Saya minta
Jadi bisa disimpulkan di sini ada namanya segitiga ajaib. Jangan lupa JP. JP di sini adalah jarak pada peta. S yaitu skala. JS yaitu jarak sebenarnya. Nah, di sini ada yang Bu Guru tebali dan di sini ada yang Bu Guru beri garis putus-putus. Yang ditebali itu adalah dibagi dan yang diputus-putus itu adalah dikali. Nah, bagaimana cara memudahkan kita menghafal rumus? Itu dengan ini. Segitiga ajaib. Contohnya kita mau mencari skala tadi. Berarti kita tutup huruf S-nya, maka didapat jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Begitu juga kalau kita untuk mau mencari jarak pada peta kita tuh, berarti tinggal apa? Skala dikali jarak sebenarnya. Dan yang terakhir ada mencari jarak sebenarnya, maka jarak pada peta dibagi skala. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Bisa diingat, bisa dipahami, mudah ya. Dengan apa? Segitiga ajaib ya. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menanyakan kepada kalian, adakah yang mau kalian tanyakan mengenai materi hari ini atau yang belum kalian pahami, belum dimengerti? Tidak ada. Berarti sudah paham semua? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya yaitu mengerjakan evaluasi ya. Nanti Bu Guru bagikan satu anak satu-satu nggih untuk mengerjakan evaluasi. Jangan lupa diberi nama. Bu Guru beri waktu 10 menit. Jangan lupa diberi nama, nggih. Di belakangnya. Langsung di sini, dikerjakan di sini. Dicoret di sini ya. Langsung dikerjakan di soalnya saja. Dikerjakan di sini. Disilang di sini saja ya. Jangan lupa diberi nama.
Sudah nggih? Oh, Mas Adit kurang 2? Ya. Silakan diselesaikan dulu Mas Adit. Baik, ini kurang 1. Ya, dipahami dulu soalnya ya. Ini ditanyakan apa? Untuk soal esainya kalau pilihan gendernya sudah jelas ya, tapi ada pilihan jawabannya di situ. Yang isai jangan lupa ya, ditulis diketahuinya. Seperti tadi, seperti yang kalian sudah kerjakan berkelompok tadi. Jadi kerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh berdiskusi. Yang sudah boleh, yang sudah boleh dikumpulkan untuk Bu Guru koreksi ya. Ya, sambil menunggu teman yang belum selesai, guru mengoreksi yang sudah selesai. Ya, sudah Bu Guru koreksi semua ya. Ya, alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Mas Adi juga betul semua nggih, Mas Adi nggih? Sudah paham nggih? Mbak Eli juga sudah paham? Sudah. Ya, nilainya sudah bagus-bagus semua untuk kegiatan evaluasi pada hari ini, nggih? Nah, jangan lupa anak-anak ya untuk selalu belajar ya. Terus fokus dalam menerima pelajaran ya. Jangan banyak ngobrol sendiri di kelas ya. Nah, selanjutnya silakan kalian boleh berkemas-kemas
terlebih dahulu. Bukunya boleh dimasukkan. Kalau sudah seperti biasa, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu daerah, nggih. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Cublak Cublak Suweng ya. Silakan. 1, 2, 3. Cublak cublak suweng, suweng neneng geledek, mambu ketundung gudel, paem kolera lere sopong guyung delekake sir, sir kong delek kopong sir, sir kong delek kopong. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya anak-anak, untuk materi yang akan kita jumpai yaitu di pembelajaran berikutnya, yaitu tentang bangun ruang ya. Silakan nanti dipelajari di rumah. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, oke? Silakan gantian Mbak Bella, temannya dipimpin untuk berdoa. Siapa berdoa mulai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru cukupkan pembelajaran hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat